pegang dulu, mohon aku. Sudah habis ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada seorang putra gurun pasir. Senin subuh ia lahir, patung-patung terjungkir, orang kafir seolah-olah tersihir dengan datangnya Nabi yang terakhir. Ia adalah putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, yang lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan wafatnya di Madinah Al-Munawwarah. Siapakah beliau hadirin? Ya, beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berdirinya saya di sini bukan hanya sekedar berdiri saja, tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Sabar sebagai pilar keteguhan iman dan jalan kemuliaan seorang santri. Sabar adalah salah satu akhlak terbesar dalam ajaran Islam. Bahkan kesabaran disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 70 kali, menunjukkan bahwa betapa agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan bahwa sabar bukanlah sikap pasif, melainkan kekuatan spiritual yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang baik, kehidupan santri adalah madrasah kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menjalani kedisiplinan, sabar menerima teguran guru, serta sabar dalam proses panjang pembentukan akhlak dan keilmuan. Namun justru melalui kesabaran inilah Allah Subhanahu wa taala membentuk pribadi santri yang tangguh, berilmu dan berakhlak mulia. Tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran dan tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Seperti tadi. Jamaah, jika kita berbicara tentang sabar, maka tidak sempurna rasanya tanpa menyebutkan kisah Nabi Ayub alaihissalam, simbol kesabaran sepanjang. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang awalnya diberi nikmat harta melimpah, keluarga yang harmonis dan tubuh yang sehat. Namun Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Hartanya habis, anak-anaknya wafat, dan tubuhnya terserang penyakit yang sangat parah dalam waktu yang sangat lama. Paket selalu. Ada uang nggak ada uang paket. Ya, kuning nggotaken. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan takdir, dan
43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masani anta arhamar rahimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, mengapa aku ditimpa penyakit yang sangat parah, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Karena sabarnya Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat kembali derajat Nabi Ayub, menyembuhkannya Habis ini udah ya? Habis ini udah. dan mengembalikan nikmatnya berlipat ganda. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian seberat apapun ketika dilalui dengan sabar dan iman pasti berakhir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sebagai santri menjadikan sabar sebagai fondasi iman Kalau apa ini apa kan? dalam jalan menuntut ilmu. Naktatim, naktam. Dan jalan menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar, kuat dalam iman, luas dalam ilmu, dan mulia dalam akhlak. Akhir kata saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Nutup baru siang nanti sambung gitu. Saja itu. Siap bahasa Inggris. Malam siang nanti lagi kumpul ya. Ini sambung ini bahasa Inggris malam. Baiklah, pada siang ini kita akhiri, lanjut jam 2. Nanti siang. Jam 2 siang siap sholat. Udah jadi.